Kita bicara SPN Polda Jawa Tengah ini mungkin sedikit berbeda dengan SPN-SPN lain yang ada di Indonesia. Kalau kemerdekaan ada beberapa SPN yang dibentuk yang bisa dikatakan tua. Salah satunya adalah Jawa Tengah. Ini sesuai dengan yang dimau Bapak Kalimdiklat bahwa polisi itu. Jumpa lagi dalam Lemdikal Talk bersama saya AKBP Dr. Aruma Chandra Dewi SIKM Krim. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber dari KSPN Polda Jawa Tengah, Bapak Komisaris Besar Polisi Arif Syarif Rahman. Kami akan berbincang-bincang terkait pendidikan, kaitannya dengan apa yang sudah dilaksanakan di SPN Polda Jawa Tengah. Kita langsung saja bertanya dengan beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Aruma. Ya, kami mau menanyakan terkait dengan apa keunggulan SPN Polda Jawa Tengah ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Aruma. Kalau kita bicara SPN Polda Jawa Tengah ini mungkin sedikit berbeda dengan SPN-SPN lain yang ada di Indonesia. Kita ingat bahwa di awal kemerdekaan ada beberapa SPN yang dibentuk yang bisa dikatakan tua. Salah satunya adalah Jawa Tengah. Berarti dari awal sekali? Ya, Jawa Timur, kemudian kalau di Sulawesi Selatan itu di Batua. Dengan usia yang cukup tua itu memberikan suatu bentuk karakter tersendiri di SPN ini. Ini secara tidak langsung juga membentuk karakter daripada personilnya, terutama gadik, tenaga pendidik dan pengasuh. Ya, kalau dulu orang berpikir orang-orang yang ditempatkan di pendidikan itu, di lembaga pendidikan, biasanya orang-orang buangan. Alhamdulillah, sekarang ini sudah berubah. Sudah mulai berubah, Pak? Ya, ini bukan hanya pipesan kosong, ini terbukti. Selama 2,5 tahun saya berada di sini, itu personil-personil yang ada di sini tuh hampir tidak ada yang ingin pindah, jarang sekali. Kalaupun ada yang pindah mungkin karena jauh tempat tinggalnya, tapi rata-rata mereka sudah betul-betul menikmati, menjiwai sebagai pendidik dan masuk kepada jadi pengasuh. Jadi ini adalah panggilan memang. Dan saya bersyukur, saya sangat terbantu oleh tenaga pendidik yang berpengalaman di wilayah karena mereka sudah pernah menjabat baik sebagai Kasat, Kapolsek, Kabak, bahkan ada juga Wakapolres. Ini otomatis mereka mempunyai referensi yang cukup luas. Transfer ilmu gitu. Iya, bukan hanya teori tapi juga mereka praktek langsung. Sehingga apa yang disampaikan itu tepat kepada siswa. Ya, jadi dengan teori disampaikan juga dengan praktek yang sudah dilaksanakan oleh para pengasuh sebelumnya. Ya, kemudian kalau kita bicara pendidikan juga tidak lepas dari sarana prasarana. Sarana prasarana kita ini memang cukup lengkap, sehingga walaupun sudah tua, tapi ini sangat baik sekali. Baraknya cukup, kemudian kelas-kelasnya juga cukup, sarana prasarananya bahkan kita mungkin salah satu SPN yang sudah lengkap dengan CCTV, sehingga semua aktivitas yang terjadi di sini itu bisa terpantau. Dari ruangan saya, dari ruangan Kakor Gadik, bisa seperti command center gitu, Pak? Ya, ada command center, bisa melihat langsung bagaimana proses belajar mengajar, apakah gadiknya ini terlambat atau tidak, apakah dalam menyampaikan itu dengan kekerasan atau tidak tepat, ini bisa langsung kita pantau. Juga apakah sesuai dengan modulnya atau dengan Jadi kita bicara di sini secara fisik maupun secara personil itu memang sudah cukup baik. Sudah cukup mumpuni untuk mendidik polisi-polisi yang berkualitas. Ya, polisi-polisi yang berkualitas yang nantinya mereka ini adalah sebagai pelaksana di lapangan yang sangat menentukan nasib warga masyarakat. Baik, kaitannya dengan itu apakah ada juga inovasi yang sudah dilakukan dari SPN Polda Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, cara inovasi kami mengetahui bahwa sesempurna-sempurnanya kami pasti banyak kekurangan, sehingga kita harus berkolaborasi dengan stakeholder. Banyak yang kami kerjasama, kami bekerja sama dengan semua perguruan tinggi yang ada di Banyumas ini. Di sini ada Unsud, ada Unwiku, ada UMP, ada Amikom, ini banyak. Dan kolaborasi ini bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi kita implementasikan dalam bentuk saling menguntungkan. Kita mendidik siswa-siswa baru di sini. Ketika mereka ospek, kita masukkan di sini. Kita memberikan pelajaran-pelajaran tentang disiplin, tentang wawasan kebangsaan, itu kita berikan.
Dari mahasiswa mereka di sini. Ke sini. Sebaliknya, kita juga dengan mungkin keterbatasan seperti Amikom misalnya, kita tahu Amikom ini untuk laboratorium komputernya cukup lengkap. Itu siswa kita bawa ke sana. Sekaligus juga kita minta kepada dosen-dosen di sana juga untuk menyampaikan. Ya. Kemudian dengan UIN. UIN ini terkenal dengan agama. Nah, ini rektor, dosennya sering datang ke sini memberikan motivasi, ceramah-ceramah agama, sehingga siswa-siswa ini memang nanti pada saatnya siap untuk melaksanakan tugas. Yang lain mungkin yang bisa dijelaskan bahwa kerjasama di bidang medis, karena sekolah ini kan fisik cukup menguras. Dari tadinya mereka orang sipil, orang umum, masuk di sini disiplin, kemudian fisik terkuras, otomatis mungkin banyak yang sakit. Adaptasi tubuh gitu Pak ya? Iya, adaptasi tubuh. Ini kita kerjasama. Walaupun kami punya klinik, kita punya rumah sakit rujukan, kita kerjasama dengan berbagai yang obat tuh, apoteker, semua kita lakukan. Jadi cukup banyak kalau kita ceritakan semuanya di sini. Ya. Jadi baik sekali terkait dengan kolaborasi gitu ya, saling menguntungkan dengan semua stakeholder ataupun sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekitar Banyumas ini terkait dengan untuk saling membantu dengan SPN Polda Jawa Tengah. Baik, selanjutnya kaitannya dengan penyiapan untuk generasi ini menjadi future police, jadi futuristic policing. Jadi apakah sudah ada penyiapan untuk bisa nantinya polisi-polisi ini siap untuk bisa menjadi polisi yang di masa depan? Iya. Jadi memang kita sadari bahwa pendidikan Bintara pembentukan ini yang sekarang ini berjalan 5 bulan. Mudah-mudahan ke depan akan dirubah jadi 7 bulan. Memang waktu yang singkat ini, 5 bulan ini memang kalau kita transformasi ilmu, memang itu waktunya sempit. Namun kami di sini fokusnya pembentukan karakter. Karena mereka adalah pendidikan vokasi yang harus siap bekerja. 5 bulan mereka penempatan, itu masyarakat tidak tahu ini polisi baru, ini polisi lama, tidak tahu. Yang penting polisi. Yang tahu polisi. Ketika mereka berbuat sesuatu yang tidak pantas, melanggar etika, maka yang rusak namanya adalah institusi. Keseluruhan polisi. Secara keseluruhan. Oleh karena itu karakter-karakter integritas ini kita utamakan melalui pola-pola pengasuhan, kejujuran, toleransi. Ini setiap hari, ya. Baik itu di apel, pada saat mau makan, semua kegiatan. Jadi bagaimana kita membentuk mereka sebagai polisi-polisi memang siap, sebagai penolong, sebagai pelayan yang bisa melayani dengan cepat. Kami tanamkan bahwa nasib warga masyarakat itu sangat tergantung dari mereka. Ketika ada laporan, mereka harus atensi, mereka harus cepat, ya, tidak boleh membiarkan laporan berlarut-larut, karena itu akan menimbulkan kepercayaan yang menurun, juga bisa masyarakat menjadi stres gara-gara itu. Nah, kita tanamkan supaya mereka betul-betul tahu posisinya sebagai apa. Ya, itu yang kita tanamkan. Ya, sesuai dengan yang dimau Bapak Kalimdiklat bahwa polisi keutamanya adalah tentang kemanusiaan dan keteraturan sosial tadi Pak. Betul. Penjaga kehidupan, ya, pembangun peradaban, ya, pelindung kemanusiaan. Ya, pelindung kemanusiaan. Ya, peradaban ini memang penting karena kita bicara peradaban kan juga fisik dengan mental. Ya, bagaimana masyarakat itu patuh hukum, percaya kepada polisi. Disitulah peradaban akan muncul dengan pelaksanaan tugas anggota-anggota kita di lapangan. Baik, terima kasih. Baik sekali jawaban dari Bapak KSPN. Mungkin ada kiat-kiat atau pesan khusus untuk generasi masa depan terkait polisi masa depan ini, ada pesan khusus apa gitu Pak? Ya, bagi warga masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota Polri, memang harus sudah segera menyiapkan diri dan juga harus tahu bahwa menjadi anggota Polri adalah ladang pengabdian, ladang pelayanan, ladang penolong masyarakat. Itulah motivasi terbaik. Jadi jangan ada niat lain selain itu. Masalah rezeki nanti akan mengikuti selama kita bekerja dengan baik. Saya kira itu. Baik sekali pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Polri, supaya memang motivasinya sudah harus benar dulu untuk menjadi anggota polisi.
Baik, demikian bincang-bincang kali ini bersama saya AKBP Dr. Aruma Chandra Dewi SIKM Krim. Salam presisi. Salam presisi.